Lesson 2. Basic Toolbar. Pelajaran pertama, Basic Toolbar. Toolbar Drawing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang ke-10 kali ini kita akan membahas tentang basic drawing, yaitu cara khususnya adalah bagaimana cara membuatnya. Pada materi keempat yang lalu kita telah membahas sedikit basic drawing mengenai parameter-parameternya. Untuk kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuatnya. Nanti kita akan membahas satu persatu cara membuatnya. Tapi untuk materi ke-10 kali ini kita akan membatasi dulu pada bagian yang ada hubungannya dengan gambar 2 dimensi terlebih dahulu. Pada basic drawing ini nanti kedepannya bisa untuk membuat gambar-gambar seperti gambar pelengkap bangunan, seperti gambar furniture ini, gambar pohon, gambar mobil, bunga, motor, atau juga untuk membuat gambar kerja rumah, bisa untuk membuat gambar denah dan layout ini, atau untuk yang bidang yang lain seperti gambar mekanikal, gambar furniture, gambar interior, gambar 3D interior. Dijelaskan di sini. Ini adalah gambar 3D interior serta gambar 3D untuk bangunan. Untuk membuat basic drawing ini kita akan membutuhkan perintah dari ini. Nah, ini adalah draw. Ini adalah untuk membuat macam-macam garis atau lingkaran atau kotak. Juga ada modify. Ini adalah untuk memindahkan, memutar, dan lain sebagainya. Untuk di toolbarnya akan bisa ditemukan di sini. Ini adalah draw. Yang ini adalah modify. Ini toolbar yang ini dan ini hampir sama, cuman ada perbedaan sedikit saja. Untuk selanjutnya kita akan membahas toolbar ini satu persatu. Yang pertama adalah line. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut. Masukkan perintahnya, masukkan koordinatnya. Perhatikan terus perintahnya ini bisa dengan koordinat atau dengan fasilitas dari status bar ini bisa juga langsung memasukkan ukurannya. Kalau diakhiri bisa close ini. Bentar. Bisa juga dengan sembarang tempat untuk titik pertamanya. Ini undo kalau untuk mengulang.
atau diklik saja di sini terus di enter. Untuk kedua adalah polyline. Polyline hampir sama dengan line, bedanya kalau line ini garisnya terpisah-pisah, kalau polyline menjadi satu. Sama dengan tadi. Untuk polyline ada juga fasilitas yang lain. Pertama, untuk kedua, misalkan ini arc, ini juga bisa. Untuk membuat lurus kembali, ketik L, masukkan angkanya lagi. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, ini kalau polyline kan jadi satu, jadi bisa buat panggung seperti ini. Perintah polyline juga bisa untuk membuat ketebalan garis seperti berikut. Oke, masukkan perintahnya, masukkan titik pertamanya, lalu pilih half width ini. Nah, masukkan angka misalkan 1, lalu 3, lalu masukkan panjangnya. Jadi di sini bentar dulu. Di sini bisa dilihat ketebalan garis di sini, ini 1, ini 3. Bisa juga membuat ketebalan yang sama. Masukkan titiknya dulu, lalu pilih width, misalkan 3, enter lagi. Untuk ketebalan yang sama, masukkan ukurannya, nah, di sini yang membedakan adalah ini garisnya tipis, ini widthnya 0, ini widthnya 3. Perintah ini kalau tidak dikembalikan lagi, dia akan membuat ketebalan yang sama, jadi harus kembalikan dulu. Ketebalannya sudah kembali seperti semula. Untuk yang length ini perintahnya tidak terlalu berarti karena sudah ada fasilitas dari status bar ini. Misalkan ini mouse-nya saya arahkan ke sini, saya ketikkan L, hampir sama dengan memasukkan angka seperti biasa. Saya masukkan L, nah ini cuman bedanya ini bukan ke atas tapi ke samping terus.
Selanjutnya adalah lingkaran. Yang pertama adalah perintahnya sebagai berikut. Untuk parameter pertama yang dimasukkan adalah ini, center. Pilih center, terus masukkan radiusnya, misalkan 150. Jadi lingkaran ini hapus dulu, atau seperti tadi, tapi ini bukan radius tapi diameter. Ketikkan D, kalau diameternya 300, jadi seperti ini. Selain itu, bisa juga tidak menggunakan senternya tapi menggunakan 3 titik seperti ini. Titik pertama, titik kedua, titik ketiga. Jadinya lingkaran seperti ini, dia bersinggungan dengan titik 1, 2, 3, atau bersinggungan dengan 2 titik seperti ini, 1, 2, atau 1, 1, 2. Ini bersinggungan dengan 2 titik. Atau bisa juga dengan tantan radius, ini dia bersinggungan dengan garis. Jadi 1, 2, dan dimasukkan radiusnya, misalkan 150, tekan enter, jadinya seperti ini. Jadi lingkaran ini bersinggungan dengan garis ini dan garis ini. Selanjutnya adalah perintah arc atau garis lengkung. Ini untuk memakai sembarang titik. Titik pertama titik ujung, titik kedua tengahnya, titik ketiga titik terakhir. Atau bisa juga dengan terukur, misalkan tentukan dulu senternya di sini, titik pertamanya misalkan di sini. Lalu ini ada 3 pilihan, bebas, atau dengan sudut, atau dengan panjang. Kalau bebas ya tinggal disesuaikan aja. Kalau dengan sudut, masukkan saja sudutnya, misalkan sudutnya 45. Nah, di sini dia membentuk sudut 45. Dicek dulu. Ini membentuk sudut 45. Atau yang terakhir, masukkan senternya, panjang sumbunya ini misalkan dimasukkan length, ini masukkan 180. Ini maksudnya adalah panjangnya garis ini. Ini panjangnya garis. Untuk arc kurang lebih seperti itu, yang lain hampir mirip. Support our channel by clicking subscribe and bells. See you next time and thank you.